Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara Sobat Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur pagi hari ini Tuhan karuniakan kepada kita satu kehidupan yang baru. Dan bersama-sama dengan Sobat Messenger dan Bread of Life, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur Kau karuniakan kepada kami satu kehidupan yang baru pagi hari ini, dan Kau berikan kesehatan, kekuatan di dalam kami menjalani serangkaian aktivitas kami. Mengucap syukur bersama-sama dengan Sobat Messenger, kami mengawali hari kami dengan belajar kebenaran firman Tuhan dalam Bread of Life. Roh Kudus yang berikan pencerahan kepada kami, sehingga firman Tuhan yang kami renungkan dapat kami pahami, kami simpan dalam hati, dan kami lakukan dalam kehidupan kami hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan jadi perenungan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu saudara-saudara Sobat Messenger, diambil dari kitab Galatia. Kitab Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-19 hingga ke-21. Galatia pasal 2 ayat 19 hingga ke-21, demikian firman Tuhan. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Tema perenungan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu saudara-saudara Sobat Messenger, adalah Yesus yang mengemudi. Yesus yang mengemudi. Satu kali dalam sebuah perjalanan saya melihat di dalam bumper mobil yang ada di depan ditempelkan sebuah stiker yang bertuliskan, Yesus adalah kopilotku. Yesus adalah kopilotku. Ini menjadi satu yang menarik buat saya. Mungkin pemilik mobil punya maksud yang baik, bahwa Yesuslah yang mengarahkan, Yesuslah yang menunjukkan akan tujuan-tujuan perjalanan. Tetapi di dalam dunia rally mobil, di mana lomba ketepatan waktu, tugas kopilot adalah dia memberitahukan akan posisi mobil dan arah tujuan yang harus dicapai dan waktu yang harus ditempuh oleh pengemudi. Dan bahkan kopilot juga memberitahukan akan adanya rintangan-rintangan di dalam perjalanan. Kopilot memberitahukan banyak informasi tentang perjalanan yang akan dilalui. Tetapi keputusan jalan mana yang akan dilalui, seperti apa melalui rintangan-rintangan, bagaimana menyelesaikan titik demi titik dalam lomba rally mobil, semuanya diputuskan oleh pengemudi. Pengemudilah yang menentukan arah jalan yang akan dia lewati, dan bagaimana dia melewati rintangan demi rintangan, demi ketepatan waktu. Jadi Bapak Ibu, Sobat Messenger, kita belajar bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus, Yesus bukan saja memberitahukan kepada kita jalan-jalan yang harus kita lalui, bagaimana kita menjalani kehidupan sebagai anak-anak Tuhan, tetapi Yesus juga yang mengendalikan kehidupan kita. Yesus yang mengemudi
akan jalan-jalan kehidupan yang harus kita lalui. Bukan sekedar kopilot, tapi Yesus yang mengemudi. Bapak Ibu, saudara-saudara sobat messenger, ketika Yesus mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga dari antara orang mati, Yesus itu mengalahkan kuasa maut. Yesus mengalahkan akan belenggu dosa yang sudah mengikat kehidupan kita, orang-orang yang berdosa. Sehingga setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka kita dibebaskan dari belenggu dosa, dimerdekakan dari kuasa maut, dan Roh Allah, Roh Kudus, Yesus Kristus tinggal di dalam hati kita, tinggal di dalam diri kita, di mana kita sebagai murid-murid Kristus, orang-orang percaya dalam kehidupan yang kita jalani, kita dipimpin oleh Roh Allah. Artinya Yesus yang mengemudi, Yesus yang pegang kendali atas kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara sobat messenger, dalam kehidupan yang kita jalani sebagai anak-anak Tuhan, dikatakan oleh Paulus, kita meninggalkan kehidupan lama kita. Kita menanggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia yang baru. Di mana Yesus Kristuslah yang tinggal diam di dalam kehidupan kita. Maka Paulus dalam surat kepada jemaat Galatia mengingatkan kepada setiap kita, orang-orang yang menurut iman percaya kepada Yesus Kristus. Dikatakan di sana di dalam ayat ke-19 yang B dan ayat ke-20 demikian. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dikatakan aku telah disalibkan dengan Kristus. Itu artinya bahwa kehidupan lama kita sudah ditebus, sudah digantikan. Dan keinginan daging kita, keinginan dosa kita sudah disalibkan dengan Kristus. Kita tinggalkan akan kehidupan lama kita. Kita tinggalkan akan segala perilaku perbuatan dosa dalam kehidupan lama kita. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi, Bapak Ibu, saudara-saudara sobat messenger, ketika Yesus yang mengemudi dalam kehidupan kita, ketika kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita dimampukan untuk meninggalkan kedagingan kita, seperti yang disebutkan di dalam Galatia pasal yang ke-5. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Artinya kita harus berani untuk memutuskan bahwa Yesuslah yang pegang kendali dalam kehidupan kita. Yesus yang mengemudi di dalam kehidupan kita. Bukan diri kita sendiri. Bukan keinginan daging kita. Bukan hasrat kita untuk memenuhi hawa nafsu kita. Tapi Yesuslah yang menjadi pilot, pengemudi dalam kehidupan kita. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, bangkit mengalahkan kuasa maut, kuasanya
kuasa kebangkitannya, Yesus itu tinggal dalam diri kita. Sehingga kita tidak lagi menyusuri jalan-jalan kehidupan lama kita yang bergelimbang dengan dosa. Kita tidak lagi terjerat oleh keinginan-keinginan daging kita. Perilaku, watak, karakter yang buruk yang tidak memperkenankan hati Tuhan. Tetapi kita memilih untuk mentaati jalan-jalan yang Yesus tunjukkan dalam kehidupan kita, yaitu melakukan keinginan Roh Kudus yang berbuahkan buah roh. Di sana ada sukacita, di sana ada kasih, ada damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ketika kita memperkenankan Tuhan, membiarkan Tuhan yang menjadi pengemudi dalam perjalanan hidup kita. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, kuasa kebangkitan itu tinggal di dalam diri kita. Dan itu sanggup mengubahkan kehidupan kita. Manusia lama kita, kehidupan lama kita, menjadi satu manusia yang baru, yang hidup hanya untuk memperkenankan, menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak lagi menuruti keinginan daging kita, hanya memuaskan hawa nafsu hasrat kita, kepentingan kita sendiri. Tapi kita tunduk melakukan keinginan Roh Kudus dalam kehidupan kita, yang mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Mari kita lihat, apakah dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen selama ini kita menempatkan Yesus sebagai kopilot. Dia menunjukkan jalan, menunjukkan arah. Tapi kitalah yang berkuasa mengemudikan, mengendalikan hidup kita. Jadi kalau itu yang terjadi, pohon pengampunan dari Tuhan. Dan mulai hari ini, Yesus yang menjadi pengemudi dalam kehidupan kita. Dia sudah menebus kita. Dan kuasa kebangkitannya memampukan kita menjalani kehidupan yang baru sebagai ciptaan yang baru dalam Yesus Kristus, dan mengenakan manusia baru untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni apabila kami dalam hidup yang kami jalani tidak sepenuhnya kami menempatkan Yesus untuk pegang kendali dalam hidup kami. Yesus hanyalah kopilot yang menunjukkan jalan kebenaran, yang memberitahukan akan rintangan-rintangan yang ada dalam hidup kami. Tapi kami sendiri yang memutuskan apa yang harus kami kerjakan, kami lakukan dalam hidup kami. Tentu itu semua adalah hal kesia-siaan yang mendukakan hati Tuhan. Ampuni kami. Hari ini kami belajar melalui teladan Paulus sebagai orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Dengan kuasa kebangkitan Yesus Kristus, kami hidup bukan lagi kami sendiri, tetapi Yesus yang tinggal dalam hati kami.
Roh Kudus yang tinggal dalam diri kami, yang pimpin langkah hidup kami. Yesuslah yang mengemudi dalam kehidupan kami. Berkati kami semua. Sobat Messenger, setiap kami yang beribadah pada pagi hari ini, senantiasa kasih karunia Yesus Kristus, pimpinan Roh Kudus, terus nyata berbicara kepada kami, agar kami hidup menjadi murid Kristus yang setia. Kami serahkan sepanjang hari ini di dalam segala usaha pekerjaan kami, baik dalam usaha kami, pekerjaan kami, studi, keluarga, ataupun kegiatan di tempat kami tinggal, bahkan pelayanan kami. Tuhan Yesus yang sertai kehidupan kami, agar apapun yang kami kerjakan menyenangkan hati Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang sakit, yang lemah tubuh, Tuhan Yesus akan berikan kesembuhan, pemulihan, kebaikan hari demi hari. Bagi kami yang berduka, bersedih, Tuhan Yesus berikan penghiburan yang sejati melalui puji-pujian rohani, oleh firman Tuhan dan janji-janji Tuhan yang selalu memegang langkah hidup kami. Bagi kami yang berbeban berat dalam pergumulan kehidupan kami, Tuhan Yesus, Engkau akan campur tangan, berikan yang terbaik. Kami mengerjakan apa yang jadi bagian kami, dan Tuhan Yesus akan melengkapi kami semua. Berdoa untuk setiap lembaga pelayanan Kristen, baik rumah sakit, panti jompo, panti asuhan, panti rehabilitasi yang ada di Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau akan campur tangan di dalamnya, mencukupi akan segala kebutuhan operasional, makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal bagi mereka. Sungguh Engkau akan gerakkan anak-anak Tuhan boleh mendukung pelayanan sosial ini, agar Injil Kristus itu boleh terus dialami, dirasakan bagi setiap mereka yang dirawat, yang dilayani. Berkati untuk anak-anak Tuhan yang turun langsung untuk memberikan pelayanan bagi mereka. Berikan kesabaran, kejujuran, ketulusan, khidmat, semangat di dalam melayani. Tentu bukan hal yang mudah, ada tantangan, ada kesulitan ketika melayani pribadi demi pribadi yang unik. Tapi sungguh Tuhan, kuat kuasa-Mu yang berikan pertolongan kepada mereka. Berdoa untuk para pengelola, sungguh Tuhan berikan hikmat, ada kesatian, kebersamaan dari segenap pengurus yayasan, pengelola, anak-anak Tuhan yang mendukung, bahkan mereka yang terlibat langsung dalam pelayanan. Sungguh semua yang dikerjakan untuk berbagi akan kasih Kristus bagi dunia yang sakit ini, sehingga ada banyak jiwa, bahkan mereka yang belum percaya, mengenal Yesus Kristus. Berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati untuk pemerintah pusat hingga daerah-daerah, ada sinergi, kesatian dalam menjalankan berbagai rupa-rupa proyek pembangunan. Semua dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Tuhan sediakan akan segala kebutuhan dana ataupun material, bahkan lindungi para tenaga kerja yang mengerjakan turut serta dalam proyek-proyek pembangunan ini dengan keselamatan, dengan kesehatan, kekuatan, serta hikmat yang mereka mengerjakan, menjalankan tugas tanggung jawab dalam proyek pembangunan ini dengan baik, sehingga semua proyek-proyek pembangunan yang dilaksanakan di berbagai wilayah Indonesia ini mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat banyak. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita akan terima berkat darinya. Kasih karunia, damai sejahtera, sukacita dilimpahkan oleh Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus bagi setiap kita yang terus berseru berharap kepada Tuhan Yesus yang menjadi pemimpin, penuntun, pilot dalam kehidupan kami hari demi hari, karena berkat Tuhan dicurahkan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Yesus. Yesus tinggal di dalam hati kita, di dalam hidup kita, dan dialah yang mengemudi jalan-jalan kehidupan yang kita akan lalui. Ketika kita setia, ketika kita taat, maka damai sejahtera Kristus itu nyata di dalam hidup kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.